Baik teman-teman, pada video berikutnya saya akan mencoba mengingatkan kembali kepada teman-teman terkait dengan entry di Simda. Jadi ketika kita melakukan entry di Simda, nanti langkah-langkahnya seperti apa. Di sini saya hanya akan mengingatkan, barangkali nanti ada teman-teman yang baru, ini juga menjadi salah satu panduan, barangkali nanti bisa membantu terkait teman-teman yang baru bergabung di BOS nantinya bila ada. Untuk masuk Simda, yang pertama kita masukkan dulu alamatnya. Yang pertama alamatnya adalah simpos.banjarnegara.cup.simdaklut.id. Nah, setelah masuk di alamat ini muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan username-nya itu yang kode sekolah di 10, 11 dan kode sekolah. Saya coba login untuk Danakarta 3. Passwordnya nanti disesuaikan dengan password dari teman-teman. Di sini nanti ada sedikit perubahan terkait dengan langkah ketika akan melakukan entry di Simda. Nah, pada tampilan setelah kita login, kita masuk di akun sekolah kita, ada kemarin baru 1920, sekarang sudah ada Simpos 2021. Nah, kita klik yang 2021 yang akan kita kerjakan. Nah, untuk yang 2021 untuk Banjarnegara tampilannya adalah seperti ini. Untuk user ID-nya yang dulu adalah nama SD atau nama sekolah, sekarang menggunakan NPSN. Jadi untuk user ID-nya kita masukkan NPSN dari masing-masing sekolah. Nanti akan kami bagikan NPSN masing-masing sekolah berikut dengan passwordnya, agar nanti semua bisa mulai mencoba membuka dan melihat apa saja yang akan kita kerjakan nantinya. Setelah kita berada di dalam Simda, ada file, parameter, data entry, laporan, tool, dan help. Untuk yang pertama, kita akan melakukan entry di Renstra. Jadi kita masuk di data entry, SKPD, anggaran, dan Renstra. Jadi nanti kita akan memasukkan program-program dari sekolah kita. Di sini kode unit kita adalah 13 untuk Kecamatan Punggelan. Klik 2 kali, muncul sekolah masing-masing. Nah, di sini seperti apa dulu awal kita menggunakan Simda, itu awalnya seperti ini. Yang pertama adalah kita menuju ke data umum. Data umum ini diisi visi misi, alamat dari alamat sekolah kita, visi misinya juga visi dari sekolah kita. Nama pimpinan adalah nama kepala sekolah, NIP di sini kepala sekolah, jabatan adalah kepala sekolah. Kemudian rekening bendahara pengeluaran. Nama banknya adalah Bank Jateng sesuai dengan di rekening. Nomornya juga. Nah, ini satu hal yang kemarin sempat saya tanyakan adalah berkaitan dengan NPWP. Berkaitan dengan NPWP kita, sekolah kita itu kemarin dari kantor pajak belum ada kepastian, maka untuk dikosongi terlebih dahulu. Untuk NPWP sekali lagi dikosongi terlebih dahulu. Kemudian untuk jabatan yang di bawah data umum, nomor pertama adalah kuasa pengguna anggaran. Ini diisi namanya adalah nama kepala sekolah, kemudian NIP kepala sekolah dan jabatan dari kepala sekolah. Kemudian untuk yang kedua adalah bendahara. Kode jabatan adalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran. Kemudian namanya adalah nama bendahara, NIP dari NIP bendahara dan jabatannya. Kemudian setelah diisi, klik simpan. Karena ini belum saya isi, tidak mau menyimpan. Tapi nanti tadi isinya saya sampaikan seperti itu. Kemudian setelah data umum selesai, kita masuk di Renstra. Nah, Renstra ini biasanya hampir sama isinya, yaitu berupa visi misi,
kemudian tujuan dan sasaran. Ini juga nanti diisi sesuai dengan apa yang tertera di sekolah masing-masing berkaitan dengan misi dan tujuan sekolahnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang paling penting, berkaitan dengan renja atau rencana kerjanya. Jadi diklik di bagian renja. Nah, ini kemarin sudah ada sebagian yang saya isi. Agar nanti teman-teman mulai dari awal atau mengikuti dari awal, ini akan saya hapus dulu agar nanti kita mengisinya benar-benar dari awal. Ini berbeda dengan SIMDA 2020. Kalau di 2020 kemarin ini sudah terisi karena datanya dikopikan dari data 2019. Tetapi berhubung di tahun 2021 ini terjadi perubahan dari nomor rekening dan lain-lain, maka datanya pun diisi dengan data yang baru. Nah, kita memulainya dengan seperti kita awal mengisi SIMDA dahulu, jadi masih kosong. Nah, saya ulangi lagi dari renja, kemudian klik tambah. Nah, tambah ini sudah terisi urusan 1, bidang 1, wajib pelayanan dasar, bidang pendidikan. Di sini ada kode 1, di sebelahnya ada tanda titik 3. Nah, kita klik di sini. Nah, muncul beberapa rencana, banyak sekali, beberapa program maksud saya. Program-program ini adalah program di seluruh instansi di Banjarnegara. Nah, sedangkan kita yang di SD atau di sekolah dasar ini berada di paling bawah. Maka kita tarik atau kita scroll ke bawah. Di sini ada mulai dari 101. Nah, 101, 102 sampai 108. Nanti ini yang akan kita masukkan. Jadi saya ulangi, mulai dari renja biar nanti mudah dipahami. Mulai dari renja, klik tambah, tanda titik 3, berisi banyak program, kita scroll ke bawah, kita klik di 101 standar isi. Kita klik 2 kali, simpan. Tambah lagi, tanda titik 2, titik 3, scroll ke bawah, 102. Klik 2 kali, simpan. Seterusnya sampai dengan program ke 108. Scroll ke bawah lagi, sekarang yang ketiga, simpan, tambah lagi, sekarang program yang keempat, 104 berarti, kemudian simpan, tambah lagi, program 105, tarik ke bawah, cari 105. Nah, ini klik 2 kali, simpan, tambah, sekarang berarti program yang ke-6, 106, pengelolaan, simpan, kita tambah lagi, berarti 107. Semua, jadi tadi saya sampaikan 101 sampai 108. Nah, ini yang terakhir 108 berkaitan dengan penilaian pendidikan. Klik 2 kali, simpan. Nah, ini sudah masuk semua 8 standar. Nah, ketika 8 standar sudah termuat di dalamnya, kita klik dari awal, standar isi. Ini baru di program, programnya ada 8, yaitu standar isi dan seterusnya sampai standar penilaian. Di masing-masing program ini terdiri dari beberapa kegiatan. Kita klik 2 kali, saya ulangi, di masing-masing program ini nanti akan kita isikan kegiatan-kegiatan sesuai RKA kita. Kita klik yang pertama standar isi 2 kali, kemudian klik tambah. Nomor 1, nah ini ada kode, yang lainnya masih kosong. Di sebelah kode ini kita klik tanda titik 2 ini. Nah, titik 3 maksud saya. Nah, ini berisi 10 program. 10 kegiatan maksud saya. Ada penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, dan seterusnya sampai pembayaran honor. Nah, untuk program standar isi sesuai RKA kita itu nanti di sana berisi apa saja. Misalnya berisi tentang perpustakaan, berarti kita klik perpustakaan. Terus ada lagi tentang administrasi sekolah, kita tambahkan. Ada langganan daya dan jasa, kita tambahkan.
Kalau di program standar isi itu semua 10 program ini ada semua, ya kita masukkan semuanya. 10-10-nya kita masukkan kegiatannya, 10 kegiatan itu kita masukkan di program standar isi. Nah, cara memasukkannya adalah misalnya peserta didik baru, kita klik 2 kali, kita klik, sebelum klik simpan, ini diisi dulu kegiatannya. Lokasi kegiatan di SD, ini nama sekolah dasar negeri berapa, sekolah dasar negeri 3 Danakerta misalnya. Kemudian kelompok sasaran, dari penerimaan peserta didik baru ini sasarannya adalah siapa? Berarti ini karena peserta didik baru, berarti sasarannya adalah siswa. Misalnya membuat atau kegiatan penyusunan RPP. Nah, RPP itu untuk guru, berarti kelompok sasarannya adalah guru. Misalnya belanja membeli papan tulis misalnya untuk sekolah, berarti kelompok sasarannya adalah sekolah. Memperbaiki WC untuk sekolah. Terus misalnya membeli barang habis pakai. Nah, nanti barang-barang itu untuk sasarannya adalah untuk siapa? Nah, nanti ditulis di sini. Pilihannya adalah sekolah, guru, dan siswa. Waktu pelaksanaannya sesuai dengan kegiatan itu. Misalnya pembayaran honor. Nah, misalnya di program honor, di program 10 kegiatan 10. Maka lokasinya adalah sekolah, kelompok sasarannya adalah guru, karena yang kita bayar adalah dana itu untuk guru honorer kita. Waktunya, karena guru misalnya guru honorer itu 12 bulan 1 tahun, berarti waktu pelaksananya 12 bulan atau 1 tahun. Status kegiatannya baru, kemudian sumber dananya. Nah, ini sumber dananya adalah DAK bidang pendidikan. Nah, yang paling atas ini DAK bidang pendidikan. Sudah ada pilihannya. Sumber dananya adalah DAK bidang pendidikan. Kemudian diklik simpan. Nah, ini sudah muncul di kegiatan peserta didik baru. Kemudian untuk program yang kedua, tambah lagi. Misalnya program kedua, misalnya tentang di standar isi, misalnya kita lihat di RKS-nya ada apa lagi di sana. Misalnya saya lihat di RKS-nya kami di program standar isi. Nah, ini ada penyusunan ekstrakurikuler. Nah, ini terdiri dari penyusunan tugas guru, sasarannya adalah guru, penggandaan juga sasarannya guru. Kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada, berarti hanya satu, kegiatannya hanya kegiatan ekstrakurikuler, karena di sini kan didik baru, perpus, dan ekstra. Dari 10 kegiatan ini yang ada di RKAS-nya itu hanya yang berwarna kuning. Ini hanya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Maka yang dimasukkan di sini adalah pembelajaran dan ekstrakurikuler. Berarti yang tadi yang pertama dihapus berkaitan dengan peserta didik baru. Karena di RKA saya misalnya tadi hanya berisi satu kegiatan program ekstrakurikuler. Kemudian diklik 2 kali, diklik tambah. Ini berkaitan dengan indikatornya. Nah, untuk kelanjutan indikator nanti bisa diisi nanti. Nah, setelah itu satu program dan berisi satu kegiatan. Kemudian setelah program dan kegiatan diisi, oh iya tadi saya lupa menyampaikan, ini pagu anggarannya belum terisi. Nah, karena ini belum terisi, maka diklik upah. Nah, kita isi pagu anggarannya di RKA kita, RKAS-nya kita di kolom yang kuning ini, ekstrakurikuler, anggarannya berapa 1 tahun ini, nanti dilihat di sini. Nah, ini kan nanti muncul di sini. Nah, ini angka yang di sini di RKA yang dengan semua dimasukkan ke pagu anggaran ini. Setelah diisi anggaran, kemudian disimpan. Itu berkaitan dengan pengisian di Renstra dan
di bagian range-nya. Jadi untuk membuat wadah-wadah dan pagu anggaran selama 1 tahun. Di satu langkah itu nanti diharapkan bisa menjadi acuan untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi setiap program itu sama seperti itu langkahnya, hanya di bagian kegiatan yang mungkin ada 1 kegiatan, ada yang 2 kegiatan setiap program. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas atau kita pelajari bersama ketika pertemuan besok, insya Allah di hari Selasa. Jadi untuk sementara mengingatkan